Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan menjalankan aktivitas keseharian kita seperti biasanya. Salawat beringkang salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas tentang bagaimana eksistensi Al-Qur'an dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjalankan aktivitas sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat di dalam Al-Qur'an, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan, manusia jin diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya manusia pada hakikatnya terlahir dari suatu sumber agama yang fitrah. Seperti dijelaskan bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya setiap anak manusia dilahirkan pada fitrahnya, yaitu agama Islam. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya hakikat seluruh umat manusia adalah dalam fitrahnya, yaitu agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, ayah ibu mereka lah yang mengubah kepribadian mereka. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjinasihi. Ayah ibu mereka lah yang menjadikan mereka Nasrani dan Majusi dan agama-agama lainnya. Manusia pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan aktivitas tersebut merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini manusia sebagai subjek yang hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendirian, butuh suatu pedoman dan petunjuk untuk mengarahkan kemana dia akan pergi nantinya. Seperti dijelaskan bahwasannya al-insanu hayawanun natik, bahwasanya manusia adalah makhluk yang berpikir atau bisa juga dikatakan sebagai makhluk yang berbicara. Bisa kita katakan bahwasanya manusia dengan hewan tidaklah berbeda, namun yang membedakan antara manusia dan hewan adalah bagaimana bahwasanya kita diberikan nikmat dan suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran untuk berpikir, di mana dengan akal pikiran tersebut adalah untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan mana yang benar dan mana yang baik dan buruk. Kemudian seiring berjalan waktu, pedoman dalam manusia membutuhkan pedoman untuk memudahkan jalannya, yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah suatu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi terakhir dan khatimul anbiya, penutup para nabi, yang mana diberikan kepada Jibril melalui wasilah Jibril, malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sendiri hadir sebagai mukjizat yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab lainnya.
seperti kitab-kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Bahwasanya kitab-kitab terdahulu diturunkan dan diberikan kepada nabi-nabi terdahulu diperuntukkan hanya untuk generasi dan umat terdahulu saja. Namun Al-Quranul Karim, kitab yang sangat mulia, diturunkan melalui wasilah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, sebagai kitab yang nantinya akan memberikan pencerahan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, bahkan sampai akhir zaman. Bagaimana Al-Quran memiliki beberapa eksistensi yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk dalam arti apa? Dalam arti ini, Al-Quran memiliki 3 tujuan untuk namanya mengarahkan. Yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia secara umum. Dan yang kedua, Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Al-Quran juga memberikan petunjuk serta membimbing umat manusia bagi mereka-mereka yang beriman. Untuk selanjutnya, Al-Quran juga memiliki manfaat untuk namanya menjadi Al-Furqan atau pembeda, di mana Al-Quran di dalamnya menjelaskan bagaimana mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik kita lakukan, mana yang memberikan mudarat atau tidaknya. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah terdahulu, di mana harapannya umat manusia pada zaman ini bisa belajar banyak dari kisah-kisah tersebut, sehingga nantinya tidak akan melakukan kesalahan sedikit pun di zaman ini dan terus melakukan perbaikan dan kemajuan untuk kedepannya. Kemudian Al-Quran juga diperuntukkan dan adanya Al-Quran sebagai mau'izoh atau nasihat. Al-Quran memberikan nasihat kepada kita umat manusia, bukan hanya umat Islam, kita semuanya, agar satu tujuan, satu visi, yaitu adalah melakukan ibadah keseharian kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga diperuntukkan sebagai pembelajaran, sebagai sumber ilmu, di mana dalam Al-Quran kita terdapat namanya hukum-hukum, kemudian tentang ilmu-ilmu di dunia ini dan sebagainya, agar kita umat manusia tidak salah dalam menjalankan kehidupan ini. Al-Quran sendiri diperuntukkan untuk umat manusia adalah harapannya agar umat manusia bisa menghindari dari segala macam kemungkaran dan hal-hal yang buruk lainnya yang bisa menyeret ke mereka kepada kezaliman dan nantinya akan berimbas kepada kepedihan siksa neraka jahanam. Al-Quran juga bertujuan untuk mengarahkan manusia untuk terus berjalan pada jalan yang benar. Dalam di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran di dunia ini bagaikan suatu oksigen, di mana O2 atau oksigen merupakan zat yang dibutuhkan oleh umat manusia, di mana tanpanya kita tidak bisa hidup, di mana tanpa oksigen kita akan mati, kita akan kehabisan sesuatu yang mana sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kemudian dengan adanya Al-Quran ini sebagai oksigen yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita dari semenjak kita dilahirkan hingga kita nanti ke liang lahat, maka seharusnya kita umat manusia bisa menjadi lebih tenang dan lebih stabil lagi dan lebih yakin untuk menjalani kehidupan ini sampai kita nanti kembali kepada zat yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, mungkin sekian terkait penjelasan terkait bagaimana eksistensi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.